Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Sungguh Ajaib Peristiwa Besar Bulan Ini. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Leo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Eight of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya Eight of Cups. Wow, double H ya. Kartu ketiga, di sini kita punya Seven of Cups. Kartu keempat, di sini ada Four of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Judgment. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Six of Swords. Oke. Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sungguh ajaib peristiwa besar bulan ini. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini ya. Di sini ada Six of Swords. Nah, di sini menggambarkan sepertinya sebentar lagi kamu akan segera menemukan cara terbaik untuk memenangkan setiap sendi kehidupanmu, sehingga kamu akan lebih mampu membawa keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu lebih bisa kamu kontrol, lebih sesuai dengan arah yang ingin kamu tentukan selama ini. Tampak di sini menggambarkan ada kesedihan, ada situasi yang mungkin bisa dikatakan berantakan, kacau, ada kegagalan, ada kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu, kehilangan pekerjaan, bisnis dan usaha, bahkan kehilangan penghasilan, sehingga ada finansial, ada perekonomian yang begitu sulit, yang begitu terpuruk, yang kamu rasakan selama ini. Nah, ini mungkin disebabkan karena ada lingkungan yang tidak baik. Baik lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis dan usaha, ataupun ada orang-orang yang selama ini di dalam kehidupanmu yang begitu toksik, manipulatif, ya, memanfaatkan, sehingga kamu betul-betul terpengaruh di dalam circle, di dalam lingkungan energi negatif ini. Nah, tampak bagaimana kamu berusaha keras untuk mampu membalikkan keadaan ini. Tampak kamu ingin berusaha segera berlari menuju situasi yang lebih tenang, situasi yang lebih mampu kamu kendalikan. Dan seketika kamu mulai tahu, kamu mulai paham bagaimana kamu menyikapi keadaan ini. Bagaimana kamu terima dan legowo terhadap keadaan, terhadap lingkungan, terhadap orang-orang yang mungkin selama ini membawa dampak buruk, membawa keterpurukan di dalam kehidupanmu, tetapi bagaimana kamu menyikapinya, bagaimana kamu legowo, bagaimana kamu memaafkan mereka semua, sehingga kamu mulai mampu menemukan ketenangan di dalam dirimu. Setelah kamu menemukan ketenangan di dalam hatimu, seketika itulah kamu mulai mampu berpikir jernih, berprasangka baik,
kamu mulai mampu memanfaatkan keadaan, kamu coba lagi berjuang, kamu coba lagi berusaha dengan daya dan upaya yang bisa dikatakan sumber dayamu terbatas pada saat itu. Tetapi ada kegigihan di dalam dirimu, tetapi ada komitmen yang baik di dalam dirimu, dan kamu mulai berusaha, kamu mulai mengerjakan kembali pekerjaan-pekerjaanmu dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga mulai ada kualitas, mulai ada hasil yang begitu baik yang kamu ciptakan di setiap kegiatanmu. Sehingga pada saat kamu dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, lingkungan yang mampu menghargai, yang mampu menilai sebuah hasil, sebuah kualitas yang begitu baik yang kamu wujudkan, yang kamu tampilkan, sehingga mereka mulai tergugah, ya, mereka tertarik untuk memberi kesempatan, memberi peluang, bahkan beberapa di antaranya ada yang order, ada yang memesan secara massal, secara besar-besaran untuk sebuah produk yang kamu hasilkan. Dan seketika kamu mulai mampu membalikkan keadaan, seketika ada rezeki, ada finansial yang kembali mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Dan ini adalah situasi peristiwa yang benar-benar besar saat ini yang kamu rasakan, karena kamu merasa begitu ajaib, begitu terkesima, begitu amazing yang kamu rasakan, karena ada perubahan yang sangat cepat ke dalam kehidupanmu. Ada pembalikan keadaan yang begitu sangat mendadak yang kamu lakukan. Nah, ini karena apa? Ini karena komitmen yang baik di dalam dirimu, dan karena kamu mulai berprasangka baik, menerima keadaan, legowo, serta memaafkan lingkungan dan orang-orang yang mungkin selama ini pernah berbuat tidak baik terhadap dirimu. Dan dengan begitu kamu mulai temukan kembali semangat, komitmen yang baik, ada pikiran dan perasaan yang tenang, dan dengan begitu kamu mulai mampu maksimal di dalam setiap kegiatanmu, sehingga terwujudlah sebuah hasil karya, sebuah kualitas dari setiap kegiatanmu yang begitu sempurna. Dan hal inilah yang menjadi ujung tombak, ya, sebagai pembawa perubahan, peningkatan yang baik di dalam kehidupanmu, karena mampu memunculkan peluang, kesempatan, tawaran-tawaran yang lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Oke, saya kira itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu yang pertama, ya. Di sini ada Eight of Swords. Nah, ini menggambarkan keterbatasan berpikir. Ini menggambarkan keterjebakan. Kamu seolah-olah terbelenggu pada saat itu dengan hal-hal negatif, dengan pikiran-pikiran buruk. Ya, karena ada lingkungan, ada orang-orang yang mungkin bisa dikatakan tidak baik untuk dirimu dan untuk kehidupanmu. Dan seketika kamu mulai mampu, ya, menempiskan energi negatif dari mereka, energi negatif dari lingkunganmu, dengan cara, ya, memaafkan setiap keadaan, memaafkan orang-orang itu, memaafkan dirimu sendiri, dan kamu mulai mampu berprasangka baik terhadap Sang Penciptamu, terhadap alam semesta. Karena kita tahu sama tahu, setiap insan, setiap manusia pasti memiliki jalan cerita, kisah hidup yang berbeda-beda, tetapi bagaimana kita menjalani dan menyikapinya. Nah, inilah yang kamu mulai pahami, makanya kamu mulai mampu menjalani dengan ikhlas, melewati setiap keadaan dan situasi dengan legowo, dan kamu tidak pernah putus harapan. Kamu tetap menanamkan semangat dan komitmen yang baik dari dalam dirimu, sehingga kamu mulai mampu keluar dari keterjebakan, dari keterbelengguanmu, ya, terhadap hal-hal yang negatif pada saat itu. Oke, jadi sepertinya kamu mulai mampu mencari arah mana, mencari jalan terang di dalam kehidupanmu dengan cara tepiskan, dengan cara abaikan pikiran buruk,
prasangka buruk, ya, hal-hal negatif, orang-orang dan lingkungan yang mungkin tidak baik dan tidak tepat, kamu mulai mampu mencari situasi yang lebih mampu kamu kendalikan. Oke? Kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini ada Eight of Cups. Nah, inilah akhirnya setelah kamu bertemu dengan jalan terang di dalam kehidupanmu, mulai ada nih peluang, mulai berdatangan kesempatan, mulai ada tawaran-tawaran yang menjanjikan dari lingkungan dan orang-orang yang tepat yang kamu temui saat ini. Dan seketika itulah kamu mulai optimis, mulai bersemangat dan percaya diri sekali untuk segera meninggalkan masa lalu, untuk segera meninggalkan masa-masa sulitmu, menuju masa depan yang terang benderang, masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih sukses dan lebih sejahtera. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara terus menjaga komitmen, menjaga kualitas yang baik dari setiap hasil karyamu. Dari pekerjaan, bisnis, dan usaha, kamu akan jaga sekali karena kamu tahu, jika ada customer, jika ada pelanggan, jika ada kepala kantor yang tidak puas, yang tidak senang terhadap hasil pekerjaanmu, maka kamu akan mengalami keterpurukan, mengalami kemunduran kembali di dalam kehidupanmu. Nah, makanya saat ini kamu benar-benar menjaga kualitas yang kamu miliki, kualitas dari hasil karyamu, sehingga orang-orang, lingkungan yang mungkin tepat saat ini akan selalu senang, akan selalu happy terhadap produk yang kamu tawarkan. Makanya kamu akan terus membawa kemajuan di dalam kehidupanmu setiap harinya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini ada Seven of Swords. Nah, ini juga fase di mana kamu saat itu mengalami sebuah rasa resah, rasa galau, rasa bingung dan gundah gulana, ya, di dalam memilih prioritas apa. Mimpi mana nih? Impian yang mana yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu? Karena begitu banyak kesulitan, begitu banyak kegagalan yang kamu alami pada saat itu, sehingga kamu tidak mampu untuk berpikir lebih jernih. Dan suatu ketika kamu tahu jawabannya, bahwa yang kamu lakukan, yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah menata dirimu, memperbaiki apa yang kurang baik dari dalam dirimu terlebih dahulu. Dan seketika itu telah kamu lakukan, maka kamu mulai menemukan mimpi-mimpi, cita-cita dan harapanmu sudah ada di depan matamu nih saat ini. Karena sudah ada banyak begitu peluang, sudah begitu banyak kesempatan, begitu banyak tawaran pekerjaan, ya, pemesanan secara massal yang kamu dapati saat ini. Sehingga kamu benar-benar akan mampu mewujudkan setiap mimpimu, setiap cita-citamu satu demi satu. Oke? Kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, masih belum ada yang mampu mengalihkan perhatianmu terhadap pembenahan diri, terhadap membawa perbaikan di dalam kehidupanmu dengan cara terus menjadi yang terbaik, dengan cara terus memberikan yang terbaik untuk setiap pekerjaan, bisnis dan usaha, serta dengan cara berbagi, dengan cara membahagiakan lebih baik lagi orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi di sini tergambar tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada yang mampu mengalihkan perhatianmu saat ini terhadap pembenahan kehidupanmu. Kamu ingin terus menjadi yang terbaik, ingin terus membawa kehidupanmu agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik pekerjaan, bisnis dan usaha, hubungan keluarga, hubungan asmara tentunya akan selalu kamu perbaiki, akan selalu kamu benahi menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini ada Five of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan
Memang kehidupan ini ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, ini menggambarkan ada beberapa pihak, ada beberapa orang, ataupun ada mantan, ya, sahabatmu, teman satu pekerjaan, satu bidang dengan dirimu yang tampaknya tidak senang, yang tampaknya tidak suka terhadap kemajuan, terhadap peningkatan yang kamu alami, yang kamu dapati saat ini. Karena di sini tergambar ada konflik, ya. Ada pertentangan, ada perdebatan di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah lingkunganmu saat ini. Tetapi balik lagi, kamu telah berpengalaman dengan hal ini. Kamu juga dulunya, ya, mengalami keterpurukan karena ada lingkungan, ada orang-orang yang tidak baik. Nah, bagaimana caramu mampu keluar pada saat itu dari situasi itu? Dan saat ini, ketika ada yang tidak senang, ketika ada yang ingin memancarkan energi negatif kembali ke dalam kehidupanmu, tentunya kamu akan lebih tahu, kamu akan lebih mampu cara tepiskan mereka dengan cara memberi batasan agar mereka tidak masuk terlalu dalam ke dalam kehidupanmu, dan dengan terus berprasangka baik, dengan terus berpikir positif, dengan terus mencari lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk kehidupanmu. Nah, jadi konflik ini, energi negatif dari orang-orang yang tidak suka ini akan mampu kamu tepiskan, akan mampu kamu abaikan dengan cara yang anggun dan elegan. Oke? Kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Judgment. Nah, inilah yang menggambarkan perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan, kemajuan yang datang dengan sangat cepat di dalam kehidupanmu, seolah-olah kamu sedang memulai sesuatu yang baru, memulai hidup baru dengan versi terbaik dirimu, dengan semangat dan komitmen yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan tentunya dengan skill, dengan kemampuan yang jauh lebih terasah, yang jauh lebih teruji daripada sebelumnya. Karena apa kamu dapati perubahan ini? Nah, ini karena kamu telah berdamai dengan masa lalumu, berdamai dengan situasi dan keadaan. Kamu maafkan kesalahan orang-orang lingkungan yang dulu membawa dampak buruk terhadap dirimu, serta kamu maafkan dirimu sendiri dengan cara terus belajar, terus menambah pengetahuan, terus mencari pengalaman dari lingkungan dan orang-orang yang mungkin tepat yang untuk membawa kemajuan di dalam kehidupanmu. Makanya kamu telah mengalami sebuah perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan di dalam kehidupanmu. Oke, Leo, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu menarik keberkahan, menarik peristiwa yang ajaib ke dalam kehidupanmu, yaitu akan ada kemajuan, peningkatan ya dalam bentuk peluang, kesempatan emas di dalam kehidupanmu dengan cara terus memberikan yang terbaik, berprasangka baik, dan mengerjakan sepenuh hati setiap kegiatanmu sehingga akan ada sebuah hasil, sebuah kualitas dari setiap karya-karyamu. Oke, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.